Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah penjelasan materi kesetimbangan asam basa yang pertama, yang materinya sudah sebelumnya di-share di Spada. Nah, sebelumnya pada kuliah kimia dasar, kita pernah membahas tentang konsep asam dan basa gitu ya. Asam itu apa dan basa itu apa gitu ya, menurut teori-teori. Ada teori Lewis gitu ya, Bronsted-Lowry, dan juga teori Arrhenius. Nah, pada bahasan ini kita akan membahas konsep asam dan basa dari tinjauan konsep kesetimbangan pada materi sebelumnya. Nah, sifat asam dan basa ini sebetulnya luas gitu ya. Nah, yang pertama kita perkenalkan kembali bagaimana sifat asam dan basa air. Gitu ya. Air yang murni tanpa campuran gitu ya, yang fasenya liquid gitu ya, cairan, sebetulnya mengalami proses kesetimbangan gitu ya. Secara molekuler dia akan terion menjadi H+ dan juga OH-. Nah, proses ini disebut sebagai autoionisasi air. Jadi dia terion dengan molekulnya antar sesama molekul air. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya. Satu molekul air dengan satu molekul yang lainnya gitu. Jadi dalam air, dalam cairan itu kan banyak sekali molekul air gitu ya. Nah, antar satu molekul air dengan molekul yang lainnya ini terjadi proses transfer proton gitu ya. Kita masih ingat konsep asam basa, ada yang berperan sebagai penerima proton, ada yang memberikan protonnya. Nah, spesies yang kemudian menerima proton gitu ya, kita sebut sebagai asam gitu ya. Kemudian yang melepaskan atau mendonorkan protonnya dia nanti sebagai basa gitu ya. Nah, H2O yang ini dia menerima proton gitu ya, sementara yang ini memberikan protonnya. Sehingga ada molekul yang lebih bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Kemudian nanti produknya H3O+ ini disebut sebagai asam konjugat atau asam konjugasi, sedangkan OH- adalah basa konjugat atau basa konjugasi. Nah, proses ini berlangsung dalam proses kesetimbangan gitu ya, sehingga diberikan tanda panah yang bolak-balik. Oke, ini adalah proses kesetimbangan autoionisasi air. Nah, konsep berikutnya mengenai ionisasi air, karena prosesnya adalah proses kesetimbangan, maka dia akan memiliki konstanta kesetimbangan Kc gitu ya, dalam satuan molaritas. Dalam satuan konsentrasi masing-masing ionnya gitu ya, kita bisa berikan persamaan konstanta kesetimbangannya, konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Nah, karena konsentrasi H2O di sini konstan, maka konstanta kesetimbangannya nanti konstanta kesetimbangan dikali dengan konsentrasi H2O ini disebut sebagai konstanta hasil kali ion air atau Kw gitu ya, konstanta W untuk water yang nilainya sama dengan H+ dikali konsentrasi OH-. Jadi konstanta hasil kali ion air atau Kw adalah hasil kali antara konsentrasi molar gitu ya, artinya konsentrasi dalam satuan molaritas antara ion H+ dan juga ion OH- pada suhu tertentu. Nah, setelah dikaji atau diteliti pada suhu 25 derajat Celcius, nilai konstanta hasil kali ion air Kw ini adalah nilainya 1 kali 10 pangkat 14. Nah, sehingga dari sini dirumuskan bahwa suatu larutan akan bersifat netral
artinya sama dengan air gitu ya, ketika konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH-. Suatu larutan bersifat asam jika konsentrasi H+ itu lebih besar daripada konsentrasi OH- dan akan bersifat basa jika konsentrasi H+ itu lebih kecil daripada konsentrasi OH-. Nah, asam ini kita sudah tahu klasifikasinya atau pengelompokannya, ada yang bersifat asam lemah, ada yang bersifat asam kuat gitu ya. Basa juga demikian, ada yang bersifat basa kuat dan ada yang bersifat basa lemah. Nah, kalau asam dan basa kuat ini tentu nanti dia akan terhidrolisis sempurna di dalam air gitu ya. Jadi panahnya adalah panah tunggal. Karena dalam proses ionisasinya dia terion sempurna. Jadi garam basa gitu ya, basa maupun asam kuat nanti habis terion menjadi ion-ionnya gitu ya, dan tidak kembali lagi menjadi molekul awalnya, sehingga panahnya panah tunggal seperti ini ya. Dia merupakan elektrolit kuat gitu ya. Nah, sedangkan untuk asam lemah dan juga basa lemah tergolong elektrolit lemah gitu ya, karena hanya sebagian kecil yang terionisasi di dalam air. Nah, kita lihat contohnya di sini, HF gitu ya. Di dalam air ini panahnya adalah panah bolak-balik karena merupakan reaksi kesetimbangan gitu ya, pengionannya kesetimbangan. Nah, nanti dia hanya sebagian kecil yang terion menjadi H3O+ dan F-, dan masih ada sebagian besar yang masih berupa HF gitu ya. Demikian juga pada HNO2, HSO4- dan juga H2O yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, demikian juga untuk basa lemah gitu ya. Nah, basa lemah tadi F- sebagai ion yang sudah terion dari HF tadi gitu ya. Di dalam air proses kebalikannya menjadi HF kembali gitu ya, dan nanti ada OH- yang terbentuk ya. Seperti ini proses yang terjadi. Nah, jadi kalau kita menuliskan suatu persamaan asam basa, kalau dia asam kuat dan juga basa kuat, dia terionisasi seluruhnya gitu ya, menjadi ion-ionnya di dalam air gitu. Nanti penulisannya panahnya panah tunggal. Sedangkan kalau basa lemah dan juga asam lemah, panah reaksinya haruslah panah bolak-balik karena merupakan kesetimbangan. Nah, kalau suatu asam kuat gitu ya terion, maka hasil basa konjugasinya sangat lemah sifatnya. Nah, H3O+ ini adalah asam terkuat yang dapat berada di dalam larutan berair. Sedangkan ion OH- adalah basa yang paling kuat yang berada di dalam larutan berair. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan kekuatan relatif pasangan asam basa konjugasi di dalam air gitu ya. Kita lihat untuk asam-asam yang sifatnya kuat gitu ya, HClO4, Hi, HBr, HCl, H2SO4, HNO3, ini adalah asam-asam kuat gitu ya. Sedangkan basa konjugasinya ini adalah basa konjugasi yang tergolong basa lemah. Sedangkan kita lihat di sini adalah contoh asam-asam lemah gitu ya. Nah, nanti basa konjugasinya tergolong basa-basa yang kuat. Seperti itu. Nah, ini adalah penggambaran secara molekuler
bagaimana asam kuat, perbandingan asam kuat dan asam lemah di dalam air. HCl sebagai asam kuat gitu ya, nanti di dalam air dia akan terhidrolisis sempurna gitu ya, dia menjadi H+ dan HCl keseluruhannya, sehingga tidak ditemukan lagi ada molekul HCl gitu ya. Kita lihat ini adalah molekul air gitu ya, kemudian ini H3O+, kemudian ini adalah Cl-. Jadi di dalam larutannya kita akan menemukan molekul-molekul H2O, H3O+, dan juga Cl- gitu ya. Nah, jadi keseluruhan HCl akan terion menjadi H3O+ dan Cl- seperti ini. Sedangkan molekul HCl tidak ditemukan lagi. Cl- ini tergolong basa konjugasi yang lemah. Kita bandingkan dengan molekul asam lemah HF gitu ya. HF di dalam air nanti akan terion menjadi H+ dan juga F- gitu ya. Nah, di dalam larutan kita akan masih menemukan molekul HF. Ini HF gitu ya. Kemudian H2O, H3O+, gitu ya, atau H+, dan juga F-. Seperti itu. Jadi dia terionisasinya hanya sedikit. Ada masih sebagian besar masih terdapat sebagai HF. Seperti itu. Nah, kita tinjau asam lemah dan konstanta ionisasi asam atau Ka. Nah, suatu contoh asam lemah Ha gitu ya di dalam air, maka sebagian kecil Ha akan terion menjadi H3O+ dan juga amin. Oke, kita lihat di sini. Ha menjadi H+ dan amin. Ingat penulisannya harus panahnya bolak-balik gitu ya. Maka konstanta ionisasi asam ini adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Nah, konstanta ionisasi asam ini akan semakin besar jika kekuatan asam dari suatu asam lemah itu semakin besar. Kenapa? Karena kalau kekuatan asamnya semakin lemah, maka akan lebih banyak konsentrasi H+ di dalam larutan. Jadi dia terion lebih banyak. Itu artinya konsentrasi kekuatan asam dari asam lemah tersebut semakin besar. Nah, ini adalah contoh nilai-nilai Ka, konstanta ionisasi asam dari beberapa asam lemah, dan juga nilai Kb, konstanta ionisasi basa dari basa konjugasinya. Nah, kita lihat di sini contohnya HF, dia adalah asam lemah gitu ya. Kekuatan asamnya kita lihat cukup lebih besar daripada beberapa asam yang lainnya gitu ya. Di sini kita lihat kekuatan Kb-nya, nilai Kb-nya dia paling lemah gitu ya di antara yang lainnya. Sedangkan kita lihat asam astat di sini Ka-nya relatif lebih kecil daripada kekuatan asamnya lebih kecil daripada HF, tapi nanti kekuatan basa konjugasinya lebih besar dibandingkan dengan F- gitu ya. Jadi seperti inilah konsep asam lemah dan juga basa konjugasinya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan pH dari suatu asam lemah gitu ya. Kita di sini ada 0,5 molar HF pada 25 derajat Celcius. Oke, kita tulis persamaan ionisasinya, kemudian Ka-nya kita bisa lihat dari data di tabel gitu ya. Untuk HF nilai Ka-nya 7,1 kali 10⁻⁴. Maka untuk menentukan pH-nya kita harus mencari berapa konsentrasi H+. Nah, kita buat suatu proses perhitungan kesetimbangan awal, reaksi, dan kesetimbang gitu ya. Awalnya 0,5 molar, maka nanti akan terion sebesar min X gitu ya. Dan
kesetimbangan atau akhirnya nanti 0,5 min X dan H plus dan juga F minnya sebesar X. Nah, Ka-nya kemudian menjadi X kuadrat per 0,5 min X. Kenapa X kuadrat? Karena konsentrasi H plus dan F minnya sama gitu ya, karena koefisiennya sama. Nah, nilai Ka tadi 7,1 kali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga karena nilai X ini sangat kecil gitu ya, Ka ini kurang dari 1, kecil sekali gitu ya, maka 0,5 min X ini X kita abaikan sehingga nilai HF ini sama dengan 0,5 gitu ya. Konsentrasi HF sama dengan 0,5. Sehingga dari sini kita bisa menentukan nilai X kuadrat dan diperolehlah X sebesar 0,019 molar. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai pH-nya gitu ya, sebesar min log H plus atau min log 0,019, diperolehlah pH-nya 1,72. Seperti itu. Nah, kapan kita boleh menggunakan aproksimasi gitu ya, atau pendekatan nanti ketika Ka-nya sangat kurang dari 1 gitu ya, sangat kecil, kemudian kita bisa mengabaikan nilai X. Jadi ketika nilai X ini lebih kecil daripada 5% dari konsentrasi awal gitu ya. Kita lihat di sini X-nya 0,019, dia besarnya 3,8%, lebih kecil dari 5% gitu ya. Sehingga kita bisa mengabaikan nilai X ketika mengurangi nilai ini gitu ya. Namun kalau nilai X-nya cukup besar, lebih dari 5% gitu ya, maka ini tidak bisa kita abaikan gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat ketika nilai Ka-nya cukup besar, seperti itu. Jadi ketika menyelesaikan soal-soal ionisasi asam lemah, kita tentukan dulu spesi-spesi yang dapat mempengaruhi nilai pH. Jadi pada sebagian besar soal kita dapat mengabaikan auto ionisasi air, jadi langsung saja prosesnya penguraian asam lemah menjadi H+ dan basa konjugasinya gitu ya. Kemudian abaikan nilai konsentrasi OH- karena dalam menentukan pH yang digunakan adalah konsentrasi H+. Kemudian nyatakan konsentrasi kesetimbangan dari semua spesi dalam konsentrasi awal dan ada satu variabel X gitu ya. Tulis Ka dalam konsentrasi kesetimbangannya. Setelah mengetahui nilai Ka, kita dapat mencari nilai X. Kemudian hitunglah konsentrasi dari semua spesi atau nilai pH larutannya tergantung dari pertanyaan di soal. Nah, kemudian ini adalah contoh soal lagi. Berapakah pH dari 0,122 molar asam monoprotik yang nilai Ka-nya 5,7 kali 10 pangkat min 4? Nah, kita lihat di sini setelah kita masukkan ke dalam persamaan Ka gitu ya. Nah, kalau di sini kita memperoleh nilai, kita mengabaikan nilai X gitu ya, dan diperoleh nilai X-nya 0,0083. Kemudian kita tentukan persentase nilai X-nya gitu ya. Di sini diperoleh 6,8%, nilainya lebih dari 5%, maka aproksimasinya tidak oke gitu ya, tidak boleh. Jadi tetap harus kita kurangi gitu ya. Dan nanti diperoleh suatu persamaan kuadrat. Nah, dari persamaan kuadrat inilah baru kita menentukan nilai X-nya. Dan dari nilai X kita tentukan pH-nya. Oke. Kemudian ada penentuan persen ionisasi, ya, seberapa banyak asam lemahnya yang terion gitu ya.
Persen ionisasi ini bisa dihitung dari konsentrasi asam ionisasi pada keseimbangan dibagi dengan konsentrasi awal asam dikali 100%. Oke. Atau konsentrasi H+ yang diperoleh tadi dibagi konsentrasi asam mula-mula dikali 100%. Nah, nanti ketika persen ionisasinya semakin besar, maka kekuatan asamnya juga semakin besar. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan nilai konstanta ionisasi dari beberapa asamnya diprotik gitu ya, dan juga poliprotik. Asam diprotik ini artinya asam yang nanti melepaskan 2H+ gitu ya. Kalau poliprotik ini lebih dari 2H+, seperti H3PO4. Kita lihat salah satu contohnya pada H2SO4 pada ionisasi pertama gitu ya. Ini Ka-nya sangat besar, dia asam kuat gitu ya. Kemudian sisa basa konjugasinya HSO4-. Ini Kb-nya sangat kecil. Kemudian pada ionisasi kedua Ka-nya 1,3 kali 10⁻². Jadi kekuatan asamnya sudah lebih kecil gitu ya. Nah, namun masih cukup kuat gitu ya dibanding dengan asam lemah yang lainnya. Nah, untuk basa lemah juga akan mengalami proses yang sama seperti asam lemah. Nanti akan ada Kb atau konstanta ionisasi basa gitu ya. Nah, nilai Kb semakin besar itu menunjukkan kekuatan basa dari suatu basa lemah itu semakin besar. Nah, karena yang kita tentukan adalah konstanta basa gitu ya, maka yang diperhatikan adalah konsentrasi OH- dan bukan konsentrasi H+. Nah, untuk ini bisa dipelajari kembali, mirip seperti konstanta ionisasi asam. Oke, konsepnya akan sama gitu ya ketika suatu basa lemah gitu ya, dia memiliki nilai Kb yang besar, maka nilai Ka-nya kecil gitu ya. Sementara kalau Kb-nya kecil, nanti nilai Ka-nya besar. Nah, ini dia contoh soal tentukan pH dari suatu basa lemah amonia gitu ya. Diketahui ada nilai Kb dan juga nanti ditanya pH-nya. Jadi 1,5 molar NH3. Nah, oke, kita bisa nanti menentukan nilai H+-nya gitu ya. Nah, untuk pasangan asam basa konjugasi di sini nanti akan ada berlaku Kw juga gitu ya. Nah, jadi ketika menentukan Ka gitu ya, kita bisa menentukannya dari Kw per Kb gitu ya. Kalau kita menentukan Kb, nanti Kw per Ka, seperti itu. Nah, semua anion ya dapat bekerja sebagai basa lemah kecuali anion yang merupakan basa konjugat dari asam kuat. Jadi anion ini adalah yang bermuatan negatif ya. Dia semuanya berperan sebagai basa lemah kecuali kalau dia berasal dari asam kuat. Nah, kemudian kalau suatu larutan merupakan larutan garam gitu ya. Kalau larutan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat, maka nanti pH-nya akan sama dengan 7 gitu ya. Namun bagaimana kalau garamnya itu terbentuk dari campuran asam kuat dan basa lemah atau sebaliknya asam kuat dan basa lemah? Contohnya di sini ada suatu garam NaCN gitu ya. NaCN dia terbentuk dari gabungan NaOH dan HCN, basa kuat dan juga asam lemah gitu ya. Nah, jadi karena terbentuk dari basa kuat dan asam lemah, maka sifat garamnya adalah sifat basa. Nah,
Di sini ada soal berapakah pH dari larutan 0,25 molar NaCl. Diketahui KaHCN 4,9 kali 10⁻⁻10. Nah, petunjuknya kita harus mencari pH larutan dari ion sianida yang bertindak sebagai basa di dalam air. Nah, jadi untuk menentukannya maka kita harus melalui proses hidrolisis garam gitu ya. Nah, nanti kalau garam NaCN gitu ya, maka Na+ dia akan terhidrolisis sempurna gitu ya. Sedangkan kalau Cn dia akan terhidrolisis bagian gitu ya menjadi HCN. Nah, jadi kita harus menentukan dulu persamaan reaksi hidrolisis garamnya. Nah, perhatikan di sini untuk garam-garam gitu ya. Misalnya garamnya NH4Cl. NH4Cl ini nanti untuk NH4-nya akan NH4Cl akan hidrolisis menjadi NH4Cl dan Cl-. Untuk Cl- karena dia terhidrolisis sempurna, maka tidak diproses untuk proses berikutnya. Sedangkan NH4+ dia karena terhidrolisis sebagian, maka di dalam air dia akan menjadi NH3 dan juga H+, seperti itu. Adapun untuk garam-garam yang berasal dari logam kompleks gitu ya, maka dia akan membentuk kompleks seperti ini. Nah, jadi larutan garam dari asam kuat dan basa kuat gitu ya, nanti dia akan bersifat netral karena tidak membentuk kesetimbangan seperti anion dan kation dari asam dan basa lemah. Nah, larutan garam dari asam lemah dan basa lemah, atau nanti basa lemah dan basa kuat, atau asam kuat dan basa lemah, nanti dia akan mengalami proses hidrolisis gitu ya. Nanti untuk penghitungannya tergantung dari sifat penyusunnya gitu ya. Bahkan nanti akan digunakan Ka atau Kb asam basa penyusunnya. Jika nanti nilai Ka-nya lebih besar daripada Kb, kalau dia sama-sama lemah gitu ya, maka bersifat asam. Namun jika Ka-nya lebih kecil dari Kb, maka larutannya bersifat basa. Nah, nanti kalian bisa mempelajari kembali dari modul yang sudah saya share, bagaimana menentukan nilai pH dari garam, baik itu garam yang tersusun dari asam lemah dan basa kuat dan asam lemah, atau dua-duanya asam lemah. Selamat mempelajarinya lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.